Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar satu saya, yaitu pengantar cloud computing. Di sini saya bernama Nanda Kusuma Putra, NIM saya 415190100087. Di sini ada pembahasan. Yang pertama itu apakah cloud computing, yang kedua jenis-jenis layanan cloud computing, yang ketiga pro and cons cloud computing dari sisi keamanan. Yang keempat, bagaimana cara registrasi atau aktivitas layanan cloud. Selanjutnya itu ada cloud computing. Cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet dan fungsi dari pengolahan itu untuk menjalankan program melalui perangkat komputer yang ada seperti PC, laptop, dan smartphone. Cloud computing membuat semua pekerjaan serba praktis dan tidak perlu menggunakan infrastruktur yang besar. Cloud computing bahkan dapat menelisir biaya pengeluaran dalam perusahaan tanpa kita sadari. Sehari-hari kita telah bertukar informasi dan data menggunakan cloud computing. Yang selanjutnya itu jenis-jenis layanan cloud computing. Apa itu layanan cloud computing? Cloud computing adalah penyediaan IT resource di internet yang bisa didapatkan sesuai kebutuhan. Pembayarannya pun sesuai kebutuhan kita. Jadi, kita tidak perlu membeli atau memiliki dan melakukan maintenance pada data center dan server fisik. Kita bisa mengakses layanan-layanan teknologi komputasi lewat penyediaan layanan cloud computing juga layanan cloud lainnya. Ada 3 model utama untuk komputasi cloud. Setiap model mewakili bagian berbeda dari tumpukan komputasi cloud. Yang pertama itu ada infrastruktur as a service, yaitu IaaS. Yang kedua platform as a service, PaaS. Yang ketiga itu software as a service, yaitu SaaS. Selanjutnya itu ada layanan cloud computing, yaitu infrastruktur as a service, yaitu IaaS. Berisi blok bangunan dasar untuk IT cloud dan biasanya menyediakan akses ke fitur jaringan, komputer virtual atau pada perangkat keras khususnya, dan ruangan penyimpanan data. Infrastruktur as a service memberi Anda tingkat fleksibilitas tertinggi dan kontrol manajemen atas sumber daya IT Anda dan paling mirip dengan sumber daya IT yang banyak dikenal oleh Departemen IT dan pengembangan saat ini. Yang selanjutnya itu ada Platform as a Service, PaaS. Platform as a Service menghilangkan kebutuhan organisasi untuk mengolah infrastruktur yang mendasarinya. Biasanya perangkat keras dan sistem operasi, serta memungkinkan Anda berfokus pada penerapan dan pengolahan aplikasi Anda. Ini membuat Anda menjadi lebih efisien karena Anda tidak perlu khawatir tentang pengadaan sumber daya, perancangan kapasitas, pemeliharaan perangkat lunak, patching, atau salah satu dari kerja berat yang tidak terdiferensiasi lainnya yang terlibat dalam menjalankan aplikasi Anda. Yang selanjutnya itu Software as a Service, SaaS. Software as a Service memberi Anda produk lengkap yang dijalankan dan dikelola oleh penyedia layanan. Dalam kebanyakan kasus, orang yang merujuk ke Software as a Service mengacu pada aplikasi pengguna akhir dengan penawaran SaaS. Tidak perlu lagi memikirkan bagaimana pemeliharaan layanan atau bagaimana pengelola infrastruktur yang mendasarinya. Anda hanya perlu memikirkan bagaimana perangkat lunak itu digunakan. Contoh umum aplikasi SaaS adalah email berbasis web yang dapat Anda gunakan untuk mengirim dan menerima email tanpa harus mengolah penambahan fitur ke produk email atau memelihara server dan sistem operasi tempat program email dijalankan. Yang selanjutnya itu ada pro and kontra sisa keamanan cloud computing. Di sini ada pro-nya. Yang pertama keamanan wajib, selanjutnya aksesibilitas global, selanjutnya pencabangan dan pemulihan,
selanjutnya MFA, selanjutnya patching, selanjutnya keamanan fisik. Kontraknya, yang pertama pelanggaran data, yang kedua kerentanan tidak langsung, yang ketiga pembajakan, yang keempat serangan denial of service DOS. Yang selanjutnya ada bad blood. Yang selanjutnya itu ada aktivitas layanan Amazon Web Service. Yang dibutuhkan itu yang pertama email, nomor telepon, kartu kredit atau kartu debit internasional. Yang keempat, KTP dan kartu tanda mahasiswa. Yang kelima, bank statement yang berisi riwayat transaksi kamu dalam 1 bulan terakhir. Yang keenam, bukti pembayaran tagihan rekening listrik, air, atau telepon rumah yang tertulis alamat rumah. Selanjutnya itu ada aktivitas layanan Amazon Web Service. Cara regisnya, lakukan regis Microsoft Azure. Di sini ada linknya. Isikan semua identitas diri dan kartu kredit atau debit kamu. Setelah selesai mendaftar, lanjutkan ke bagian agreement sampai selesai. Setelah berhasil mendaftar, kita mendapatkan halaman You're ready to start with Azure. Klik tombol Go to Portal dan sudah sukses mendaftar di Microsoft Azure Free Account. Microsoft Azure Free Account hanya berlaku 30 hari sejak pendaftaran. Ya, sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.